Kita pemanasan dulu ya, ngobrol-ngobrol santai dulu. Di sini juga lagi hujan ya, baru aja hujan ini, deras banget. Jadi kita hangatkan dulu suasana. Oke, saya akan sapa sekali lagi ya karena banyak yang baru join. Selamat malam teman-teman yang datang awal-awal tadi, yang join awal-awal sudah saya sapa selamat malam 3 kali berarti. Barusan ketiga kalinya untuk teman-teman yang baru join ya. Selamat bergabung. Tadi baru opening, kita sharing-sharing dulu, belum ke market. Karena sudah cukup banyak juga teman-teman yang sudah join di sini, jadi kita mungkin mulai ke market aja ya, sambil lanjut sharing-sharingnya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, disampaikan aja. Oke. Saya akan malam hari ini saya mau mulai dari gold dulu. Jadi yang pingin XAUUSD atau gold tidak perlu request. Malam hari ini tidak perlu request karena kemarin Senin kita skip untuk bahas gold ya. Kita skip bahas gold karena kita fokus untuk pembahasan soal ternak akun dan juga analisa di pair tertentu yang mungkin teman-teman di sini ada juga yang masih floating ya. Jadi kita akan bahas mulai dari XAUUSD dulu. Oke. Ada yang mau open pertanyaan nggak di XAUUSD? Mungkin sebelum kita bahas analisa, mungkin lebih tepatnya saya sharing analisa dari sudut pandang saya. Siapa tahu ada yang mau open sharing dulu. Selain soal tren ya, saya akan bahas soal tren. Siapa tahu ada pertanyaan lain selain coret-coret layar. Ayo, jangan dicoret-coret dulu. Ada nggak nih yang mau lempar pertanyaan? XAUUSD nunggu entry buy aja, nunggu entry buy aja gitu ya mungkin. Nunggu entry buy saja. Oke. Saya akan keep ya statementnya ini, menarik. Pertanyaannya mungkin dari saya, apakah masih bagus untuk kita entry buy? Ini pertanyaan yang cukup penting untuk ditanyakan di kondisi saat ini. Apakah fokusnya masih mencari peluang buy? Menurut teman-teman gimana? Oh, maksudnya buy or sell? Ya malah jadi buy or sell ini, nggak jadi buy. Wah, ini malah ada Bos Yarun malah sell aja. Kalau menurut saya ngikut tren ya ambil sell. Wah, ini mulai ada buy dan kubu sell. Ini malah yang penting jangan buy. Wah, janganlah kalau kubu MC, ngapain kubu MC? Nah, ini sangat menarik teman-teman, sangat menarik karena banyak yang mengatakan follow trend aja, jangan lawan arus, jangan lawan tren yang sedang berlangsung. Pertanyaannya, tren mana yang mau diikuti? Nah, kalau saya sudah sampai tahap tanya balik nih, tren yang mana yang mau diikuti, itu pertanyaan yang menurut saya sangat penting dan tidak bisa disalahkan. Ya, menurut saya tidak ada yang bisa disalahkan. Ada yang bilang trennya saat ini adalah uptrend. Saya mau cari peluang buy. Saya setuju. Ada yang bilang trennya sekarang downtrend, jelas-jelas downtrend. Saya maunya cari peluang sell. Saya juga setuju.
Ada yang bilang saya wait and see dulu, trennya masih sideways. Saya juga setuju. Ya, jadi ya ini adalah kondisi eh, yang akan kita pertanyakan ketika balik lagi ketika kita mungkin bingung dengan jati diri kita. Ya, bisa jadi pertanyaannya itu, saya mau ngapain sekarang? Trennya apa nih? Yang satu bilang buy, yang satu bilang sell, yang satu bilang sideways. Ya, itu pertanyaan yang mungkin banyak teman-teman di sini yang juga mungkin bertanya-tanya ya, bertanya-tanya akan pertanyaan tersebut. Bingung. Sekarang mau buy, mau sell, bagusnya nge-buy, bagusnya nge-sell. Follow trend yang mana nih? Follow trend si trader A, trader B, atau trader C? Saya akan jawab. Ya, saya akan jawab mau dari sudut pandang trader A, trader B, trader sideways, saya akan jawab. Ya, jadi perhatikan. Nanti kita akan sharing lagi, saya akan tanya lagi, sudah jelas belum soal tren dan peluangnya? Nah, ini malah ada yang spesifik nih. Nunggu di 618. 618 yang mana ini? Jadi kalau terkait Fibonacci ya, menurut saya kita harus tahu dulu trennya. Kita harus tahu dulu trennya, kita harus tahu struktur pergerakan harga secara mendetail. Baru kita bisa bicara soal 618 Fibonacci atau 1618 Fibonacci ya, atau level-level Fibonacci yang lainnya. Jadi kita harus tahu trennya dan struktur pergerakan harganya. Nah, ini dari Bos Yupi menarik. Ini yang mau saya bahas ya. Pertanyaannya, balik tren jangka panjang atau pendek di time frame berapa? Oke. Kalau saya tidak mempermasalahkan soal time frame. Tidak masalah time frame-nya mau time frame berapa. Yang penting adalah rentang waktunya. Karena kita kalau bicara time frame ini tidak bicara rentang waktu. Tidak secara spesifik bicara rentang waktu. Nah, kalau bicara soal tren, yang penting itu adalah rentang waktu melihat trennya. Dan saya sependapat dengan Bos Yupi di sini adalah mau jangka panjang apa jangka pendek? Atau lebih tepatnya mungkin ya akan saya kategorikan menjadi 3. Mau jangka pendek, scalping, mau jangka menengah, day trade, atau jangka panjang, swing trade. Ya, umumnya bisa jadi 3. Nah, untuk melihat trennya ada kaitannya dengan time frame. Ya, ada kaitannya dengan time frame. Tapi kita bicara soal jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, ini bicara soal rentang waktu melihat trennya atau rentang waktu melakukan analisanya. RNS itu apa? RNS itu tanya yang buat singkatan ya, tapi umumnya R dan S itu untuk mewakilkan yang namanya resisten dan support. Resisten dan support. N-nya itu di dunia trading ya, huruf N itu sering dimunculkan untuk menggambarkan penghubung sih ya. N itu dalam bahasa Inggris AND itu kan dan ya, jadi sering digunakan untuk menggambarkan ya hubungan apa dan apa, jadi pakainya N. SNR atau umumnya sih SNR ya, S itu support, N-nya itu dan, R-nya resisten. SNR itu berarti support and resisten, support dan resisten. SNR atau mungkin ada singkatan SBR, B-nya itu become ya, S support, R-nya resisten sama. Jadi SBR itu support become resisten, RBS resisten become support. Ya, jadi itu.
kalau tanya soal singkatan RNS atau SNR. Cuman bisa jadi kepanjangannya beda lagi. Ya, tanya yang buat singkatan ya. Kalau 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 dari saya tanya yang buat singkatan karena luas banget nih. Cuman 3 huruf RNS. Apa itu RNS? RNS. Saya jadi kepikiran banyak singkatan-singkatan ya. RNS. Tapi umumnya itu ya resistant and support. Ya, dan umumnya lagi harusnya SNR bukan RNS. Oke. Gini, ya. Jadi, kalau kita bicara tren, teman-teman, kita bicara soal rentang waktu berapa jauh ke belakang. Ini yang tadi saya bilang bisa jadi ada trader lihatnya downtrend, uptrend, sideways. Karena apa? Karena ini kita bicara soal rentang waktu yang mau kita lihat. Sebenarnya bukan masalah time frame. Kenapa saya menegaskan ini bukan masalah time frame? Karena kita kalau mau lihat contoh nih di H4, ini kan di time frame H4 ya. Kita kalau mau bicara soal 1 minggu terakhir katakanlah, ya 1 sampai 1,5 minggu terakhir lah, minggu ini dan minggu kemarin. Kita kalau bicara kurang lebih 1 minggu terakhir di time frame H4 itu pergerakannya yang ini, ya, yang saya tandai dalam kotak. Kalau bicara 1 minggu terakhir, saya akan katakan bisa dibilang ini fase pergantian tren. Tapi trennya masih cenderung downtrend. Kenapa saya katakan fase pergantian tren? Karena dengan jelas marketnya minggu kemarin downtrend, ya, tapi di akhir minggu kemarin sampai dengan sekarang ini cenderung naik. Kalau kita ambil datanya hanya di kurang lebih 1 minggu terakhir ini, maka bisa dilihat opennya di sini, harga masih di sini, jadi marketnya masih downtrend. Ya, ini katakanlah saya mau tandai dulu nih. Nah, saya mau tandai dulu, bentar. Ya, kita tandai di kotak warna biru. Ini kalau kita lihat di time frame daily, datanya akan sama-sama mengatakan apa? Masih downtrend. Dengan detail pergerakan harga kita bisa lihat awalnya turun terus ada pergerakan naik. Ya, jadi bukan masalah time frame, tapi masalahnya rentang waktu yang kita lihat mau berapa lama ke belakang. Nah, ini time frame daily. Jadi di time frame daily, di time frame H4, pergerakan harganya itu sama. Cuman semakin kecil time frame, semakin detail naik turunnya harga. Semakin detail pergerakan harganya yang bisa kita lihat. Ya, ini di H4 nih. Contoh di H4. Kita ke H4 lagi. Contoh kita turun time frame ke H1. Datanya akan sama. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya kita bisa bilang marketnya masih downtrend. Tapi di H1 kelihatan lebih detail lagi nih. Oh, ketika dia turun sempat ada fase sideways, dia turun lagi. Habis gitu ada kenaikan, dia sideways naik lagi. Berarti kelihatan nih fasenya dia dari down ke up. Ya, dari down ke uptrend. Nah, dan di H1 kita bisa lebih detail lagi melihatnya. Setelah dia kuat turun selama 2 hari sideways, dia turun lagi kurang lebih 2 hari. Ada kenaikan dalam waktu singkat, sempat sideways 1 hari, terus selama 3 hari terakhir mengalami kenaikan dan hari ini masih cenderung sideways. Ya. Jadi kalau ada yang bilang sideways, saya juga setuju. Nah, harusnya udah terjawab ya. Sideways-nya di mana? 1 sampai 2 hari terakhir ini trennya masih sideways. Kalau ada trader yang bilang saya wait and see dulu, trennya masih sideways, saya sependapat.
Saya sependapat. Dan kalau bicara peluang, saya akan langsung eh, saya akan langsung memihak yang melihat ini masih sideways. Ya, kalau bicara peluang. Jadi cenderung wait and see untuk saat ini. Kenapa? Karena jelas-jelas masih sideways seperti ini. Kalau kita bicara peluang saat ini. Ya, kalau kita bicara peluang day trade, peluang harian, saat ini kondisinya masih sideways. Jadi, kalau bicara peluang, belum ada peluang. Nah, kalau bicara peluang jangka pendek gimana? Baiknya tidak entry dulu sih kalau jangka pendek. Karena apa? Karena masih bergerak dalam rentang atau kondisi sideways. Jadi untuk jangka pendek pun ketika kita turun time frame, kita mau lihat kondisi di beberapa menit terakhir misalkan, nah ini juga masih bergerak dalam kondisi atau area sideways ya. Jadi menurut saya peluangnya kurang bagus. Walaupun mungkin ada teman-teman di sini yang saya mau cari peluang untuk hanya 10 sampai 30 menit ke depan. Bagusnya cari peluang apa, Bos? Saya akan bilang bagusnya cari peluang buy. Loh, kenapa? Karena tren. Nah, tadi kan ada yang bilang tuh hari ini saya lihatnya harga naik. Bener, kalau cuman lihat hanya beberapa jam terakhir harganya naik. Tapi kalau bicara peluang harian, peluang hari ini kenaikannya ini ya peluang naiknya ini menjadi kurang bagus menurut saya karena apa? Karena harga ini masih bergerak naik di range pergerakan harga yang tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi, dan kenaikannya ini terjadi di kondisi sideways. Ya, jadi saya tidak melihat ada peluang buy yang cukup bagus di kondisi saat ini. Kalau bicara peluang harian dengan harapan bisa, katakanlah dengan harapan teman-teman bisa ngambil peluang buy, SL-nya saya pingin pendek aja. Nah ini kan bicara soal tren harian, bicara soal peluang harian. Kalau kita bicara soal jarak stop loss 500 sampai 1000 poin di XAU USD ya, atau di gold. Kalau kita bicara soal stop loss-nya, saya pinginnya cuma 100 sampai 300 poin aja. Itu berarti bicara soal peluang scalping. Nah, yang dianalisa time frame M15, M5, bicara soal peluang jangka pendek banget nih. Ya, saya bilang pendek banget karena hanya beberapa menit. Fokusnya di beberapa jam sampai beberapa menit terakhir. Ya, kondisinya seperti itu. Tapi kalau bicara soal swing trade jangka panjang, saya akan cenderung memihak pada seller atau memihak pada trader yang melihat di sini ada peluang sell. Loh, kenapa kok bisa peluang sell? Karena perhatikan ini. Karena perhatikan ya, di sini tren jangka panjangnya mulai berubah. Tren bulanannya yang awalnya up, kurang lebih 3 minggu terakhir plus minggu ini, berarti sudah hampir sebulan ya, ini trennya bergerak dalam kondisi downtrend. Ya, di sini. Kalau teman-teman bingung memetakan pergerakan harganya, coba naik satu time frame. Nah, time frame ini mempermudah kita melihat tren. Ya. Kita mau lihat di H4, H1 daily, kalau sama-sama rentang waktu yang dilihat itu 1 sampai 2 bulan terakhir, saya rasa kita akan sepakat melihat kondisi saat ini dalam kondisi downtrend. Karena jelas trennya mulai berubah. Jangka panjang pun ini mulai berubah ya. Di sini ada pembentukan level support yang semakin rendah. Kenaikannya ini bisa jadi pergerakan koreksi sebelum harga turun lagi. Kalau lihat kondisi 1 sampai 2 bulan terakhir tren bulanannya. Karena ini jelas mulai berubah trennya. Ya. Jadi untuk jangka panjang saya cenderung melihat ada peluang sell.
Ini melihat tren bulanan. Nah, kalau di H4 kelihatan lebih detail lagi. Tren mingguannya terlihat ya, tren mingguannya terlihat, kita bisa lihat lebih detail lagi. Harga turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini, dia naik ke sini, turun lagi ke sini, naik lagi ke sini, turun ke sini, dia naik ke sini. Ya, ini bisa menjadi satu gerakan turun, dia naik ke sini. Jadi, teman-teman, nah, kalau teman-teman analisanya multi time frame, ya, multi time frame itu menggunakan pertimbangan beberapa time frame, bisa mulai dari yang time frame besar dulu. Jadi punya gambaran nih. Oh, level level ini ya, ini saya akan tandai karena ini menjadi level yang cukup penting. Karena apa? Karena dengan ditembusnya level ini, support di sini, ini membuka kemungkinan atau menjadi suatu tanda, ya, menjadi suatu tanda secara tren jangka panjang ini trennya mulai berubah. Tren bulanannya ya. Yang awalnya uptrend dengan di breakout-nya di sini, ini bisa tren bulanannya ya, ini ada tanda bisa berubah menjadi downtrend. Ya, jadi kenaikannya ini saya akan lihat sebagai pergerakan koreksi. Kemungkinan besar kenaikannya ini hanya untuk koreksi. Ya, di weekly, daily, ya, gitu. Jadi melihat kenaikannya ini saya lihat sebagai pergerakan koreksi. Nah, karena ini saya lihat sebagai satu gerakan turun, ya, di sini ada koreksi-koreksi kecil. Jadi saya akan skip pergerakan tersebut, saya akan tandai dari atas sini turun ke sini sebagai satu gerakan turun, ini satu gerakan naik, ini juga satu gerakan naik. Saya akan ukur dengan menggunakan Fibonacci dari sini ke sini untuk mengukur kalau memang naiknya ini hanya untuk koreksi, saya akan ukur dengan Fibonacci, saya akan tandai area koreksinya. Kira-kira bisa sampai mana nih? Ya, perkiraannya bisa sampai mana nih koreksinya? Saya akan tandai level 50 sampai 618. Ya, saya akan ambil level teratasnya aja 618-nya. Saya akan tandai lagi nih. Nah, tandai. Kalau memang harga ini ya breakout-nya di sini menjadi awal mula pergantian tren dari uptrend ke downtrend untuk tren bulanannya, maka kalaupun harga masih lanjut naik, bisa sampai sini sebelum harga turun lagi. Jadi kita dapat satu kemungkinan ya, satu kemungkinan untuk menilai tren jangka panjangnya. Nah, udah, ini Fibonacci-nya daripada menuhin ada angka-angka yang sudah tidak lagi terpakai, ya udah saya hapus saja biasanya. Jadi di time frame daily kita dapat satu gambaran besar ya, kalau eh, ada kemungkinan harga masih akan naik dulu sampai area ini sebelum dia turun. Nah, saya lupa menyampaikan tadi, kalau ini merupakan awal mula pergantian tren, maka level 382 dari Fibonacci menjadi level yang cukup penting. Karena apa? Karena banyak kondisi market di awal mula pergantian tren, koreksinya itu hanya sampai ke 382. Saya akan tandai level 382 Fibonacci di sini. Saya lupa tandai tadi. Dan ternyata harga saat ini berada di level 382 Fibonacci. Jadi ada kemungkinan juga ya, cukup besar kemungkinannya harga akan langsung lanjut turun di area saat ini. Jadi saya akan tandai level 382, baru saya hapus Fibonacci-nya ya. Nah, saya hapus. Ada kemungkinan harga akan turun di kondisi saat ini.
Turunnya bisa sampai mana? Tandai level support terkininya yang kita bisa dapat di daily ya. Jadi paling dekat bisa turun sampai ke level supportnya di bulan ini itu di 2536.03. Ya, 2536 lah. Nih. Nih, level support sebelumnya di sini. Nih, di sini ya. Kursor saya kelihatan kan? Jadi saya akan tandai dengan anak panah putus-putus warna biru. Jadi skenarionya bisa seperti ini. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan untuk analisa di time frame daily, untuk analisa jangka panjangnya, mingguan sampai bulanan lah. Mingguan itu bisa 1 sampai 2 minggu atau sampai akhir bulan ini, bahkan sampai pertengahan bulan depan. Gambarannya akan seperti ini. Bisa jadi dia langsung turun atau naik dulu sampai area warna biru di sini dengan target kenaikan paling atas itu ada di 2690.75 sebelum dia turun. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah mulaikah? Belum mulai nih. Baru sampai analisa belum mulai. Kita belum mulai ya. Live trade-nya belum mulai, analisanya belum mulai. Bercanda ya, bercanda ya. Ya, minta tolong dijelasin soal Fibonacci. Mungkin saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Karena apa? Karena kita sudah cukup sering dan boleh diadakan sesi lagi ketika teman-teman ingin fokus membahas soal Fibonacci, ya. Ada video edukasinya juga soal Fibonacci yang memang fokus bahas Fibonacci itu ada. Jadi tidak saya bahas malam hari ini biar waktunya tidak habis untuk bahas Fibonacci ya teman-teman, karena saya nggak mau juga jelasinnya itu setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah, antara nanti teman-teman nangkepnya bisa jadi salah paham, atau ya penyampaiannya nggak lengkap. Jadi ujung-ujungnya juga teman-teman menerapkannya bingung. Takutnya gitu ya. Jadi Fibonacci itu adalah salah satu alat bantu analisa yang fungsi utamanya bisa membantu kita mengukur suatu pergerakan harga, entah itu naik ataupun turun. Ya. Jadi fungsinya itu untuk membantu kita mengukur kenaikan maupun penurunan harga, bisa naik sampai mana, bisa turun sampai mana. Fungsi utamanya itu. Apakah tanpa Fibonacci kita bisa melakukan analisa? Bisa. Apakah tanpa Fibonacci kita bisa tahu potensi kenaikannya sampai mana sebelum dia turun lagi? Apakah bisa? Bisa. Ya, jadi tidak wajib juga pakai Fibonacci. Oh, harus pakai Fibonacci baru bisa dikatakan analisa. Enggak. Ya, tanpa Fibonacci pun bisa melakukan analisa, dan tanpa Fibonacci pun bisa mendapat peluang. Apakah ada contohnya? Banyak. Sistem trading NS. Sistem trading NS kebanyakan tanpa menggunakan Fibonacci dan bisa mencari peluang dan bisa mencari profit di market, ya. Itu mungkin gambaran soal Fibonacci. Dan kalau mau pakai Fibonacci, bagusnya kita bisa melihat struktur pergerakan harga. Basic banget itu kita tahu naiknya yang mana, turunnya yang mana. Jadi kita naik turunnya harga itu tahu, bisa memetakan yang mana yang naik, mana turun. Baru ya ini mungkin naik turun secara lebih detail lagi. Nah, baru kita pakai Fibonacci. Ini kalau dari saya ya. Karena banyak saya lihat banyak pakai Fibonacci, saya nggak tahu tujuannya apa. Ya kadang kita pakai Fibonacci kan, pakai aja biar keren, karena Fibonacci memang bisa membantu kita biar analisanya bisa lebih detail lagi nih. Kalau naik bisa naik sampai mana. Ya, jadi ada level-level yang kita jadi dapat gambaran lebih detail lagi kalau naik sampai mana, kalau turun sampai mana. Karena memang fungsi Fibonacci untuk itu, mengukur naik turunnya harga.
ya. Tapi kebanyakan saya perhatikan banyak yang belum bisa memetakan naik turunnya harga tapi udah narik-narik Fibonacci. Menurut saya itu jadi kurang tepat. Ya, versi saya jadi kurang tepat karena Fibonacci itu kan alat ukur. Kalau alat ukur ya menurut saya harus presisi. Kalau mau presisi ya tahu naik turunnya harga karena Fibonacci ini kita tarik manual berdasarkan pergerakan harga. Ya, gambarannya seperti itu. Oke. Jadi Fibonacci secara lebih detail kita akan boleh kalau misalkan banyak teman-teman di sini seandainya teman-teman belum join ke grup bisa join ke grup ya. Karena kita akan utamakan pembahasan ini berdasarkan request teman-teman yang di dalam grup. Kalau memang ada 10 orang lebih yang ingin luangkan waktu untuk bahas secara mendetail soal Fibonacci lagi, boleh nanti kita luangkan waktu ya. Boleh lah nanti di vote di dalam grup ya, di vote di dalam grup kalau memang mayoritas ingin bahas Fibonacci kita akan luangkan waktu gitu ya. Bos Narko di mana? Bos Narko sepertinya di Singapura. Sepertinya di Singapura karena kita belum kontak sih, jujur kita belum kontak, jadi saya nggak tahu sih lagi di Singapura atau mungkin bisa jadi di tempat lain. Malah ini dari Bos Muhammad Akla ya, lebih tahu ini Bos Narko di mana. Lebih tahu Bos Narko di mana, mungkin update di Instagram ya. Scalping bagusnya di time frame berapa? Oh, lihat di IG aja ya. Oh, berarti bener. Scalping itu bagusnya sebenarnya bagusnya sesuai dengan sistem trading yang kita pakai. Scalping ini kan bicara soal tipe transaksinya, tipe tradernya, tipe peluang yang diambil. Peluang scalping, peluang jangka pendek dengan TPSL pendek, analisa di time frame kecil. Kalau bagusnya di time frame berapa? Bagusnya ya namanya scalping itu menurut saya ya pasti fokusnya di time frame M30 ke bawah. Saya bilang pasti karena apa? Karena yang namanya scalping nggak mungkin analisa di daily. Versi saya ya, nggak mungkin di daily. Kenapa nggak mungkin di daily atau di H4 atau bahkan di H1 mungkin kurang tepat? Karena kalau kita bicara scalping harusnya dalam satu hari itu bisa muncul beberapa peluang. Beberapa peluangnya berapa? Bisa lebih dari 3 peluang. Bisa 5, bisa mungkin bahkan 10, bahkan lebih. Kalau mau mendapat 5, 10, atau bahkan lebih peluang dalam satu hari, tidak mungkin dianalisa di daily. Karena di daily ini yang bisa kita lihat hanya satu hari, satu candle. Apa yang mau kita lakukan gitu loh. Peluang apa yang mau kita ambil. Atau detail apa yang mau kita analisa. Tidak bisa. Bisanya gimana? Di time frame kecil. Time frame kecil berapa? M30 ke bawah. Kalau tanya baiknya di time frame berapa? Baiknya punya sistem trading dan pilihlah time frame sesuai dengan sistem trading yang teman-teman pakai. Kalau saya bilang baiknya di M5, terus cara analisanya gimana? Tidak ada. Itu tidak baik namanya. Terus gimana? Ya balik lagi sistem trading. Trading yang baik menurut saya adalah trading yang sudah ada acuannya, sudah ada protokol analisanya, protokol cari peluangnya, TPSL-nya. Jadi in out, jadi in ke market, out dari market itu udah ada acuannya. Berarti kita bicara soal apa? Sistem trading. Mau kita sebagus apapun pilih time frame, oh saya pilih time frame M15 karena ini, tapi tidak ada sistem tradingnya. Tidak bagus. Saya jamin tidak bagus. Karena apa? Tidak bisa konsisten, tidak bisa disiplin. Ya bagus mungkin hanya untuk 1-2 momen. Apakah teman-teman hanya ingin jadi trader hanya untuk 1-2 momen saja? Minggu ini jadi trader karena apa? Oh beginner luck, saya profit banyak banget. Minggu depannya gimana? Ya saya nggak tahu. Atau ternyata setelah dilalui minggu kemarin profit lipat-lipat, minggu ini hancur-hancuran.
Jadi tradernya musiman ya. Ya. Jadi kalau tanya soal scalping ya sesuaikan dengan sistem trading yang dipakai. Kalau di NS kita pakainya M15 ya. Dan sejauh ini track recordnya masih bagus untuk kita terapkan di live trade ya. 5 kali penerapan, 5 kali kita profit. Jadi ada track recordnya saat live trade. Itu kalau dari saya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, habis ini bahas BTC boleh. Oke, saya lanjut ya. Ini gambaran di time frame daily-nya ya untuk jangka panjangnya. Nah, baru biasanya saya turun time frame ke H4. Untuk apa? Untuk lihat lebih detail lagi. Tren mingguannya gimana atau tren hariannya gimana. Nah, di sini kelihatan nih. Memang secara jangka panjang ini masih potensi turunnya itu masih besar. Tapi kita lihat kemungkinannya ya. Kemungkinannya kan ini bisa jadi dia naik dulu. Atau ada kemungkinan dia akan langsung turun di area saat ini. Nah, baru kita lihat nih di H4 lebih detail lagi. Oh, ternyata apa? Ternyata di sini perhatikan ada support. Strong support. Kenapa saya bilang strong support di sini? Sorry. Yang ketarik malah Fibo. Ini menjadi strong support. Kenapa? Karena setelah dia drop di sini, satu pergerakan turun yang cukup kuat di sini, tertahannya di level ini dan ada kenaikan, koreksi yang cukup dalam, baru dia turun lagi. Bisa diperhatikan juga di kondisi terkininya, ini tertahan juga. Nah, ini yang disebut kalau ada yang nyingkat, ada nyingkatnya jadi SBR. Sabar. SBR bertanda ya. SBR itu support become resistant. Ya. Sambil diselingi candaan teman-teman biar nggak terlalu tegang. Jangan sampai trading jadi stres. Sebenarnya kan ini simple, cuman mungkin jadi cukup lama karena sambil analisa, sambil ada penjelasan ya, dan ini termasuk gini yang saya terapkan analisa multi time frame ini termasuk analisa yang mungkin dibanding sistem trading lainnya ya ini cukup memakan waktu, ada effort untuk analisanya lah, ada tantangan untuk penerapan analisanya gitu. Tapi ya keunggulannya bisa fleksibel, diterapkan di time frame berapapun, diterapkan di kondisi apapun, itu bisa kita terapkan dan bisa melihat pergerakan harga secara mendetail. Beda dengan sistem trading lainnya, mungkin fokus untuk mencari peluang, mencari setup entry ke market gimana, exit ke market gimana, udah gitu. Ya. Oke, saya akan lanjut dulu. Jadi di sini ya saya akan tandai support become resistant ya. Nah, ini yang disingkat tadi jadi sabar. Nah, kelihatan nih. Yang mana ini juga area merah ini ya, berarti saya akan tarik seperti ini. Nah, ini jadi satu area. Suatu area. Ini jadi support, di H4 ini jadi resisten, yang garis merah ini level Fibo 382. Dan terlihat kondisi saat ini, nah dia sideways di sini. Ya, dia sideways di sini. Sideways di area support become resistant dan juga ada area Fibonacci 382. Jadi boleh kita tandai high-nya, low-nya di sini.
Ini yang kalau saya akan jadikan acuan ya. Ini acuan cukup penting. Kalau tinggal dilihat lebih dulu yang mana, teman-teman. Kalau harga saat ini lebih dulu turun lagi, breakout supportnya di sini di 2618.81, maka itu bisa jadi awal mula pembentukan swing high yang baru, yang juga ini memvalidasi bisa jadi validasi kalau harga masih akan lanjut turun lagi dan bisa cukup jauh, bisa sampai support sebelumnya bahkan lebih rendah lagi. Akan tetapi kalau ternyata lebih dulu naik, maka kita sudah ada plan tadi di daily, kita udah lihat ya, berarti masih berpotensi naik dulu dia. Bisa sampai ke area warna biru ini sebelum nanti kita update analisa lagi apakah ada pembentukan swing high yang baru atau tidak. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi saya akan tandai lebih detail lagi ya, kita tunggu breakout sini. Untuk cari peluang sell atau dia breakout atas, berarti kita bisa prepare buy. Kita bisa buy sampai harga naik ke area warna biru ini. Gambarannya seperti itu, teman-teman, untuk di XAU USD. Terus saya perlu buat acuan juga ketika apa saya katakan ini sudah tidak downtrend lagi, karena di sini saya buat plannya itu cenderung dia mengarah ke turun ya. Nah, saya perlu pertimbangan juga nih. Karena saya lihat ini cenderung akan turun, fokus cari sell. Kapan saya akan ganti sell tersebut menjadi fokus mencari peluang buy? Ya, saya perlu itu. Biar apa? Biar tujuannya ya ketika analisanya gagal, saya bukan dewa. Saya bukan cenayang, saya bukan peramal. Bisa aja gagal, bahkan peramal pun bisa gagal gitu. Ya kan? Ya, ini saya mau menekankan tidak ada yang pasti bahkan di dunia trading. Ya, jadi kita perlu yang namanya batasan resiko. Ya, batasan resiko ini berupa apa ya? Kalau kita transaksi berupa SL, stop loss. Inilah yang menjadi solusi untuk yang tanya gimana taunya dia akan false breakout, gimana taunya dia akan turun, akan naik. Ya tidak ada yang tahu pasti. Nah, terus solusinya apa? Pakai yang namanya batasan resiko. Nah, saya akan tandai atau saya akan pakai acuannya di sini, teman-teman, batasan resikonya. Selama harga tidak breakout level ini, maka saya akan lihat peluangnya itu untuk jangka panjang ya. Masih melihat peluangnya itu sell. Katakanlah nih harga naik sampai sini, terus ada breakout harga di sini. Ya, selama tidak breakout ini ya saya masih cenderung lihat peluangnya itu sell. Masih ada potensi untuk harga turun. Tapi kalau ini udah di breakout, potensinya beda lagi. Seandainya dia turun, kemungkinan besar hanya untuk koreksi dia lanjut naik. Ya, jadi ini merupakan level acuan cukup penting. Boleh ditandai dengan mungkin warna berbeda, entah warna biru atau kita buat lebih tebal garisnya. Ya, jadi gambarannya seperti ini. Nah, untuk peluang gimana ya? Karena kondisinya masih sideways seperti ini, saya tidak akan terburu-buru mencari peluang. Saya cenderung wait and see dulu, apalagi untuk day trade. Day trade maupun swing trade. Swing trade, kalau swing trade oke lah, kita mungkin ada teman-teman di sini yang ketahanan dananya lebih, kita bisa sell sekarang, batasan resikonya bisa pakai ini, TP-nya bisa jauh di bawah swing trade. Ya, trading plan-nya bisa jadi seperti ini. Ini kalau swing trade. Sorry, saya pakai warna merah untuk batasan resiko ya. Nah, TP-nya tetap masih cukup bagus karena ini bisa lebih dari 1:1 rasio TPSL-nya ya. Jadi potensi profitnya masih lebih besar daripada resiko yang bisa terjadi. Ya, atau bisa ke bawah sini, bisa diukur Fibo lah.
Ini kalau seandainya kita mau ukur, kita pertimbangkan ya, paling dekat pun itu sampai sini. Bisa sampai sini targetnya. Ini kalau mau swing trade. Nah, jangan terus ada peluang langsung diambil. Karena apa? Karena menurut saya nggak semua siap ngambil peluang swing trade. Pertama dari ketahanan modal, ya ini jaraknya dari level entry, kalau misalkan mau entry sekarang ke batasan resiko itu jaraknya hampir 8.000 poin. 8.000 poin. 8.000 poin itu kalaupun teman-teman entry dengan 0,01 lot paling kecil atau volume trading paling kecil 8.000, katakanlah 8.000 ya. Hampir ke 8.000 soalnya. Nah, ini setara dengan berapa? Setara dengan sorry ya teman-teman, saya sariawan jadi pakai ngomong nggak enak, nggak nyaman, tidak senyaman biasanya. Setara dengan 80 USD. Ya, kalau kena stop loss dengan 0,01 lot aja itu setara dengan 80 USD. Sementara kalau mau day trade entry sekarang, ya kalau misalkan mau entry sekarang, misalkan mau sell, alasannya apa nge-sell sekarang? Kalau saya sih tidak menemukan alasan yang cukup kuat untuk nge-sell sekarang ya. Karena apa? Karena tren hariannya masih naik. Tren hariannya masih naik dan ada kemungkinan masih akan naik dulu. Jadi kalau mau sell sekarang dengan pertimbangan, oh tren jangka panjangnya downtrend, kurang bijak menurut saya. Sementara kalau mau nge-buy juga tidak bagus kondisinya kalau sekarang. Loh kenapa? Oke, tren harian naik. Tapi kan kita sudah analisa tadi dan kita tahu kalau ini level support dan resisten, tren jangka panjang turun, dan ini kondisinya sideways, ada kemungkinan besar dia akan lanjut turun di kondisi saat ini. Jadi kalau mau nge-buy sekarang, ya saya skip dulu, nggak dulu. Ya, karena kondisi sideways ini, sehingga apa ya, untuk peluang day trade dan day trade-nya mungkin saya lihatnya belum ada peluang bagus. Untuk swing trade-nya saya lihat ada peluang sell. Nah, kalau mau bicara peluang scalping ya ke bawah M30, M15, M5, bahkan mungkin bisa jadi M1. Ya, gambarannya seperti itu. Dan kalau bicara peluang scalping, baru aja ada peluang scalping dengan sistem NS. Hasilnya sudah TP kayaknya ini. Iya kan? Ada yang sudah mempelajari sistem scalping NS. Hasilnya udah TP, teman-teman. Ada peluang scalping yang hasilnya sudah take profit. Untuk teman-teman yang sudah ada di channel Pro, saya rasa teman-teman tahu peluangnya. Di sini ada peluang buy, TP, di sini ada peluang buy, TP lagi. Sekarang belum ada peluang. Nah, kalau scalping itu seperti itu. Jadi dalam kurang lebih 1 jam, 2 jam itu ada 2 bahkan bisa lebih. Ya. Untuk saat ini belum ada peluang. Swing trade-nya kalau mau diambil terlalu beresiko. Day trade-nya belum ada peluang bagus. Untuk peluang scalpingnya sudah kelewatan. Ya, saat pembahasan kita tadi di sini ada peluang scalping udah TP. Sekarang belum ada peluang. Ya, belum ada peluang untuk saat ini. Nah, itu enaknya kalau udah punya sistem trading ya cari peluang apa? Scalping misalkan. Kita punya sistem trading scalping. Fokus aja ke sistemnya, ada nggak peluang? Nggak ada, ya udah. Kebetulan ini baru aja ada peluang yang hasilnya udah take profit ya. Belum ada peluang lagi. Untuk saat ini belum ada peluang lagi. Trading plan-nya tadi bisa seperti ini. Ada yang ambil nggak? Ada yang ambil peluang ini nggak? Peluang scalping, ada buy dengan sistem scalping ala NS. Nah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak atau mau di-sharingkan terkait XAU USD? Oh, tadi telat ya. No problem, sabar lagi ya, sabar dulu, sabar lagi cari peluang yang bagus. Nah, tadi ada yang ambil ternyata.
Ada yang ambil dapat 100.000 aja. Jangan dibilang aja 100.000 itu lumayan, bos. Sudah dapat 100.000 bersyukur. Jangan 100.000 aja. Mungkin biar 100.000-nya tidak jadi 100.000 aja, ya tingkatin modal. Nanti jadinya mungkin kalau saya nggak tahu ya, kalau misalkan modalnya Bose 100 juta ya benar 100.000 jadi aja 100.000 aja. Atau modalnya 10 juta ya mungkin 100.000 jadi kesannya 100.000 aja. Tapi lumayan loh 100.000 itu. Di kota-kota besar mungkin Surabaya, Jakarta ya dapat lah sekali makan normal ya, dapat lah. Di Solo itu udah makan sehari, bos. Pagi, siang, sore. Itu udah paket lengkap makan sama minumnya di Solo. Ada nggak yang orang Solo? Bener kan? Itu udah 3 kali makan kalau di Solo itu. Ya, nah, dan ini kalau kalau ada yang masih hold ya, bisa bisa ke 1:2 ini TP-nya. Kalau masih ada yang hold peluang scalping, 1:3 pun masih oke kalau mau hold ya. Tinggal kita 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 terapkan ya tips untuk scalping yang kemarin kita sudah bahas. Tips untuk hold posisi ya. Nih. Jadi seperti itu untuk XAUUSD atau gold. Ada yang mau dibahas lagi nggak sampai sini? Kalau nggak, kita ke Bitcoin. Tadi ada yang request. Nah, kalau trading beneran itu contohnya seperti ini, teman-teman. Saya bukan membenarkan diri saya trading beneran atau real trader, enggak. Lebih ke yang mau saya sampaikan adalah kalau trading itu jangan ngawur, jangan membungkus gambling teman-teman dengan bungkus atau dengan jubah, oh saya trader tapi gambling. Nge-buy, nge-sell tanpa alasan itu gambling namanya, bukan trading. Kalau trading itu ada analisanya, ada trading plan-nya, SL mau di mana, batasan resiko mau di mana, target mau di mana, itu jelas. Ya, itu trading. Tuh. Nah, di sini ditariklah kesimpulan, ya belum ada peluang yang bisa diambil. Seperti itu. Atau mau entry ini tadi 0,01 lot dengan jarak SL 8.000 poin. Swing trade. Mau dicontohkan swing trade? Ayo. Saya sukanya itu belajar sambil praktek. Jadi jangan sampai cuman ngomong aja ya. Dan saya rasa kita tiap live trade seperti itu. Tidak hanya bahas teori, ya kita ada teori, ada penjelasan, ada prakteknya. Ya kalau memang bisa eksekusi, ya kita eksekusi. Saya akan ambil peluang swing trade. Saya entry dengan 0,01 lot. Berarti penempatan resiko ya, jarak resikonya saya pakai sesuai plan ini. Jadi bisa teman-teman lihat itu di sini ya. Bentar, saya tandai biar teman-teman bisa lihat di sini nih. Ya, jadi kalau di PC teman-teman, kita arahkan kursor kita ke garis SL-nya ya, itu ada keterangan profitnya sama poinnya berapa. Jadi dari level entry saya ke batasan resiko yang saya tempatkan di situ, jaraknya 7.844 poin. Ya, 7.000 mana tadi ini? 7.844 poin. Kalau entry sell saya kena stop loss, maka itu setara dengan 78,44 USD. Ya, seperti yang kita hitung tadi ya, kita hitung di sini gambarannya seperti ini. 0,01 tinggal dikali berapa poin.
TP-nya pakai support sebelumnya. Jadi kalau kena take profit ya, kalau berhasil turun kena take profit itu jaraknya 9.500-an ya, 9.576. Kalau nilai profitnya itu 95 USD. Udah. Kalau swing trade ya udah kita biarin aja. Ini bisa hold mingguan, teman-teman. Bisa mingguan, bisa jadi sampai bulan depan masih di hold. Kita lihat aja. Kita nanti sambil update kalau memang sudah berhasil turun, ya di next live trade kita update lagi. Oke, gambarannya seperti ini. Jadi level harga yang nggak kepake tadi saya hapus saja biar nggak ganggu. Udah, ya plannya seperti ini. Ya ini contoh swing trade ya. Ya udah kita biarin transaksinya running. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Next, mau next atau mau ada yang ditanyakan dulu? Oh. Kalau sudah kita next ya. Kalau sudah kita next. Ini area sideways-nya di sini. Udah nggak ada? Lanjut. Lanjut, oke. Lanjut, oke. Mau lanjut bahas apa? BTC? Nasdaq, Bitcoin dulu ya. Tadi request Bitcoin duluan. Oke, Bitcoin. Tereret. Silakan Bos Anton, Bitcoin. Gini teman-teman, karena boleh nanti kalau misalkan ada beda pendapat atau beda analisa, saya juga menyampaikan soal Bitcoin ya. Tapi Bitcoin itu biasanya jatahnya Bos Anton. Halo teman-teman, ya yang baru pertama kali join di Live Trade, perkenalkan ya, saya Anton Rex, salah satu tim NS. Saya sering menemani Bos Ade Live Trade. Nah sekarang kita to the point aja, kita langsung bahas Bitcoin. Nah kalau lihat ya, pertama kali lihat pergerakan yang seperti ini, nah saya akan naikkan time frame-nya. Kenapa teman-teman? Karena kelihatan banget nih di daily ini pergerakannya. Nah ini bisa perhatikan bagian ini ya. Nah ini. Nah pergerakan yang saya beri kotak warna hijau. Nah ini kan menandakan kalau kondisinya di sini uptrend-nya itu kenceng banget teman-teman. Ya. Jadi langsung saya bisa menilai. Ya ini masih bullish kuat. Peluang yang mungkin bisa diambil apa ya? Peluang buy. Peluang buy. Nah,
yang jadi masalah adalah kalau kita berbicara di Bitcoin, kalau teman-teman belum punya barang alias belum sempat ambil di harga yang lebih rendah, misalkan teman-teman eh, belum dapat ambil di sini ya, artinya masih nggak ada barang ya, masih belum buy, ya udah, jangan dikejar, ya jangan membiasakan ngejar sesuatu yang udah ketinggalan. Menurut saya ini ketinggalannya udah jauh banget teman-teman. Ya kenapa saya bilang jauh ya, karena ini perhatikan pergerakan terkininya ini udah di all time high terakhirnya hari kemarin teman-teman, di harga 93.900 sekian. Ya, ini kalau mau buy sekarang pertanyaannya SL-nya mau taruh mana? Ya mau taruh mana? Ya, karena kita nggak bisa tahu kondisi Bitcoin ke depannya ini bener nggak dia masih mau ngejar ke level 100.000 misalnya. Siapa yang menjamin Bitcoin akan sampai ke level tersebut? Ya menurut saya nggak ada, ya nggak ada. Jadi yang sudah ketinggalan jangan maksain. Berita baiknya kalau ada teman-teman yang sudah sempat ambil posisi di harga yang lebih rendah, misalkan dapat di sini ya. Nah, karena kita pernah ngadain live trade dan analisis Bitcoin teman-teman. Nah, ini kayak Bos Safin yang memang sudah ngikutin dari dulu, mestinya tahu ya. Saya sharing analisa begitu Bitcoin ini ya sempat ada rebound teman-teman. Nah, ini saya pernah membuat garis seperti ini. Nah, seperti ini. Ini merupakan garis trend line yang menurut saya cukup valid ya, cukup valid dan cukup menarik. Kenapa menarik? Karena bisa perhatikan. Nih, dia kena ya, level-level resistennya ini rapi, teman-teman. Sideways yang sangat panjang tentunya. Nah, sempat breakout di sini. Ya, dia kayak rebound dulu, sempat naik, dia rebound lagi tepat di RBS ya. Kalau tadi kan SBR, ini RBS, resisten become support, dan dia naik kenceng banget. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu buat teman-teman yang nanya Bitcoin masih kuat naik. Ya, nah kalau ada yang nanya, Bose perkiraan naiknya sampai mana? Ya, kalau saya karena ini kondisinya all time high dan kita nggak tahu mau sampai mana, ada beberapa cara. Yang pertama, bisa pakai level psikologis. Level psikologis itu adalah level harga yang biasanya menggunakan pembulatan. Contoh, kalau seperti ini ya maka level psikologisnya bisa jadi di 100.000 teman-teman. Nah ini kita tulis saja 100.000. Nah artinya harga ini masih berpotensi sampai ke sini, berpotensi naik sampai sini. Nah atau yang kedua, kita bisa memanfaatkan tools-tools seperti Fibonacci. Cuman kalau sudah di break ya artinya memang belum. Wah, ternyata belum. Artinya apa? Dia masih bisa mengejar ke level 96.000 sekian. Atau level psikologisnya, kalau Fibonacci-nya di level ini ya berarti di harga 95.000. Nah, kita bisa tulis 95.000. Nah, artinya dia sudah berada di mendekati area pemerhatiannya. Sampai sini kita cukup cuma perlu pantau, teman-teman saya. Ya makanya saya bilang yang ketinggalan jangan maksain masuk dulu. Ya better kalau mau masuk nunggu ini dia koreksi dulu turun. Nah biasanya kalau naiknya kencang seperti ini, turunnya nggak akan signifikan. Ya kita perlu pantau dulu sampai dia benar-benar membuat sebuah level swing high yang baru. Nanti kita akan ukur lagi pakai Fibonacci level 236-nya tadi di area mana. Karena biasanya kalau naiknya kencang seperti ini, dia koreksinya itu nggak akan jauh-jauh dari 236 atau maksimal ya di 38.2. Nah, kita asumsikan ya kalau misalkan memang dia naiknya sampai garis kuning, nah berarti kita bisa memantau harga Bitcoin ini untuk turun ke level 88.000 sekian. Ya 88.500 lah. Nah, sampai sini kita pantau dulu. Masih potensi lanjut ke 82 atau enggak? Kalau enggak ya kita bisa mulai cicil buy di sini. Nah, tentu untuk trading plan-nya kita nggak bisa bikin sekarang, teman-teman. Kita bisanya bikin nanti di pergerakan selanjutnya.
semoga menjawab ya. Kalau secara fundamental ini masih sangat optimis ya sama sama Trump, sama Trump. Jadi mungkin masih secara jangka panjang masih akan bull run ya, cuman harga nggak selamanya naik terus, apalagi ini sudah berapa hari nih dari tanggal tanggal berapa? Tanggal 5 November ya, artinya sudah 2 minggu berturut-turut sejak Trump terpilih dia belum koreksi cukup signifikan ya. Pasti akan koreksi teman-teman. Nah ini yang perlu kita pantau, kita tunggu. Ya semoga cukup jelas. Kalau ada yang nanya saya persilahkan. Sebelum setelah ini mungkin sekalian nih tabnya sudah ada di sebelahnya nih. US 100 ya, US 100. Nah, Bitcoin dulu. Bitcoin ada yang mau nanya dulu nggak Bitcoin? Silahkan kalau mau ada yang menanggapi dulu teman-teman terkait dengan Bitcoinnya. Oke. Bitcoin H4 ya. H4. Saya pakai MT4 dulu teman-teman. Ini saya tadi mau menunjukkan ini coret-coret di Bitcoinnya. Nah ini saya biasa kalau catatan-catatan ini saya tempatkan di ini TradingView. Bitcoin H4 pakai TradingView nggak apa ya Bos Adi ya? Nggak masalah ya. Nah ini di H4 Bos Adi. Nah ini level yang sama ya yang saya tempatkan, ini area-area resisten. Pergerakan H4-nya seperti ini. US, berarti untuk BTC kita tunggu retrace ya? Iya, Bos Erni. Kalau belum ada posisi, better tunggu retrace saja. Jangan dipaksakan atau ngejar untuk ambil peluang buy. Nah, ini Bos Ade bantu ya untuk menggambarkan, beliau melihat garis support ya. Nah, ini ada satu resisten klasik yang garis merah atas, itu baru saja ditembus. Nah, itu mappingnya. Oke, mungkin saya menyampaikan dikit ya. Kalau kalau tadi kan di time frame daily ya Mas Anton, lebih ke jangka panjang. Ya, Nah, mungkin kalau peluang harian, karena ini dari fundamental masih optimis naik ya, kita bisa fokusnya ke H4 atau ke H1. Lihat aja ini kan pergerakan range-nya cukup rapi. Dia naik segini, terus turun segini, naik segini, turun. Nah, ini turun segini. Jadi range naik turunnya itu sebenarnya kelihatan ya. Sorry, kehapus. Naik turunnya itu range-nya kelihatan. Nah, di sini kita bisa ambil acuan ini teman-teman. Level ini ya. Ini bisa jadi batasan risiko. Ya, antara kita mau take risk buy sekarang atau tunggu dia koreksi dulu untuk kita ambil buy nantinya. Koreksinya kemana? Nah, ini mungkin saya menerapkan analisa nggak pakai Fibo nih. Ambil aja acuan ini, resisten, become support. Atau ya, kita bisa tarik garis trendline. Ini karena pergerakan cukup rapi, kita bisa tarik garis trendline seperti ini. Ya, acuannya di sini. Atau kita bisa tarik trendline seperti ini lagi. Sehingga ketika ditanya acuan buy-nya di mana, kalau mau buy, ya dengan ini saya tanpa Fibonacci nih, bisa nggak analisa buat trading plan tanpa Fibonacci? Bisa gitu. Nah, tunggu harga koreksi ke area support sini, antara dia kena trendline ini atau resisten become support di sini. Jadi area ini jadi area yang cukup bagus untuk buy. Ya. Dengan harapan kita dapat harga yang lebih bagus untuk buying. Nah, ini thank you sudah dibuat dengan batasan resiko ya. Kalau pendek bisa pakai hapus saja nggak apa-apa Bos Anton. Batasan resikonya bisa pakai ini. Karena kalau memang trennya naik, kuat naik, harusnya tidak ada cerita ini di breakout. Karena kalau ini di breakout, balik lagi kita melihat tren. Kalau memang trennya naik, perhatikan resisten
support ya, resistennya di breakout, supportnya lebih tinggi, oke, supportnya lebih tinggi lagi, resisten ini breakout, harga turun naik lagi, supportnya lebih tinggi lagi, resisten di breakout lagi, turun naik lagi, resisten di breakout lagi, support lebih tinggi lagi. Jadi batasan resiko ini bisa menjadi acuan yang cukup bagus, dan antara kita mau take risk nge-buy sekarang atau tunggu dia koreksi dulu dikit ke area-area ini untuk nanti kita buy. Nah, targetnya karena ini termasuknya all time high, bener nggak? Ya, Bener, all time high. Jadi harga tertinggi yang baru saat ini. Maka kita tidak punya acuan untuk menempatkan take profit. Apa yang mau kita lakukan? Bisa pakai acuan rasio. Bisa dibuat 1:1 atau 2:1. Kalau saya tetap minimal itu 1:1. Bisa dibuat 2:1 atau 3:1. Coba kalau 3:1 gimana, Bu Santo? Nah, sekitar itu. Jadi dapat gambarannya. Kalau menurut saya paling masuk akal 2:1. Karena ketika dia koreksi, nah kita bisa perhatikan range-nya, teman-teman. Range-nya itu yang saya maksud di sini. Naik turunnya ini loh. Nah, ini. Dia naik ke sini. Ini kan mirip-mirip range-nya, naik turunnya harga. Ya, ketika kita berharap harga naik, ya kalau tidak mau ada drama, ada penurunan lagi, kenaikan lagi, ya pakai jarak take profit atau target yang masuk akal juga. Bisa dilihat harga naik turunnya di range sini, ya jangan berharap take profitnya harga terbang to the moon gitu loh. Ya itu mungkin momentum, tapi kan untuk day trade-nya tidak bisa terus-terusan berharap momen seperti itu gitu. Nah, di sini kita bisa pakai Fibonacci ya. Kalau kita mau detail lagi analisanya, targetnya, kita bisa pakai Fibonacci. Karena memang keunggulan Fibonacci atau powerfulnya Fibonacci itu adalah bisa mengukur area resisten atau potensial support maupun resisten ya yang baru. Jadi kalau ada harga yang all time low atau all time high, ketika kita ingin mengukur kira-kira dia naik sampai mana sebelum dia turun lagi, bisa pakai Fibonacci. Ini salah satu keunggulan Fibonacci. Seperti itu. Ya, ini nggak pakai Fibonacci pun dapat juga sih sebenarnya rasio 1:2. Nah, cuman saya ingin menegaskan juga salah satu keunggulan Fibonacci ya, itu jadi powerful atau sangat bagus untuk kita pakai ketika dia harga all time high. Kita mau cari tahu dia naik sampai mana. Nah, bisa pakai acuan level-level Fibonacci gitu. Mungkin seperti itu tambahan dari saya, semoga membantu. Terima kasih. Mantap sekali ya teman-teman ya, dapat tambahan insight dari Bos Ade. Buat teman-teman yang sudah ada entry ini kayak Bos Dwima, bisa TP ya, TP-nya ya ini sebenarnya udah mendekati. Kalau analisa saya sebelumnya harga 95.000 itu sudah, menurut saya sudah bener-bener sudah ada di level resistennya. Tapi kalau memang mau hold terus, bisa pasang SL Plus. SL Plus-nya ditaruh aja kalau memang dapatnya di 91.600 ya, ini cukup dapat harga yang bagus menurut saya. 91.600 ya, ini di sini ya. 600 ya, di area ini ya berarti ya. Di area ini ya bisa ditaruh di, masanya ini belum break sebelumnya teman-teman ya. Ya Bos Dwima ya. Mungkin dipertimbangkan, yang penting sudah ada di atas ini, jadi BEP aja nggak masalah. Kalau harga memang nanti masih bergerak naik seperti ini, dia masih melewati 95.000, bahkan ada tanda-tanda dia masih bisa naik lah, baru SL Plus-nya bisa digeser ke sini, ke swing high yang baru.
Nah, yang ini, yang terakhir maksud saya ya. Nah, di sini. Jadi kalau nanti dia ternyata harganya ada koreksi nih, sudah TP di 95.000 sekian. Ya, itu pandangan saya seperti itu. Untuk saat ini mungkin di set BEP dulu nggak apa-apa. Gitu. Ya, kalau SL Plus sebetulnya selera ya, selera tergantung kepuasan bosnya juga. Kalau memang merasa sudah mendekati TP mau cut profit pun juga itu bisa seperti itu. Nggak masalah. Tapi acuan saya di 95.000 itu merupakan level psikologis. Harga akan berpotensi TP di sana. Thank you Bos Ade ya untuk pandangannya, semakin melengkapi analisa di Bitcoin ini. Oke, saya bantu respon ya teman-teman ya. Ini ada yang bertanya juga dari Bos Hafin. US naik, imbasnya per USD turun, berarti seperti yang dijelaskan di fundamental ya. Ya, jadi mungkin US di sini maksudnya ini ya, USD index. Nah, ini mungkin maksudnya ya. Jadi saya nyambung sebelum masuk ke Nasdaq. Ini mungkin nanti korelasinya dengan teman-teman yang bertransaksi di pair-pair mayor seperti USD JPY, Euro USD, Audi USD. Nah, ini korelasinya ke sini. Dolar, ya ini saya cerita dulu secara singkat ya. Dolar itu menurut saya secara jangka panjang, selama nggak ada data ekonomi yang memberatkan, ya artinya kayak pengangguran yang naiknya secara ekstrim, kemudian GDP-nya drop jauh, inflasinya drop jauh, menurut saya ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya ya. Terlebih di sini barusan di H1 saya melihat atau mendapati pola bullish flag, meskipun nggak terlalu rapi teman-teman bullish flag-nya, tapi menurut saya ini juga merupakan indikasi potensi kenaikan dari dolar ya, kenaikan dari dolar. Dan di live thread sebelumnya pun saya sudah melakukan analisa, saya sudah sharing juga ya, kalau dolar ini kondisi terkininya perlu dipantau dulu. Kenapa? Karena ini sudah masuk ke area resisten teman-teman, resisten. Saya ganti warna merah aja ya. Nah ini resisten di sini. Menurut saya ini area-area resisten yang sudah disentuh dan dia memang berpotensi koreksi. Kalau memang melemah, yang melemahnya sampai sini, baru dia akan naik. Nah, tetapi kalau memang ternyata sudah ada tanda-tanda yang muncul seperti ini, ya kita objektif aja. Kita pantau apakah ini menjadi sebuah false breakout. Ya, ini dia naik cuman false breakout aja, setelah itu turun lagi. Ya, atau memang ini dia false breakout, rebound, kemudian dia lanjut untuk naik. Kalau memang seperti ini yang terjadi, kita pantau ya, memang terjadi seperti itu ya, maka yang saya lihat, nah area abu-abu ini yang mana merupakan area classical resisten yang cukup kuat, berarti berpotensi untuk ditembus. Ya, jadi dia masih bisa berpotensi seperti ini. Kalau memang area abu-abu ini ditembus, ya tentu ini akan menyebabkan pair-pair major kayak euro, pound sterling, Aussie, yaitu dia akan tertekan teman-teman. Kalau untuk USD yen, ya berarti dia berpotensi naik. Nah ini pandangan terkait dolar. Kalau isu yang mungkin nanti akan cukup hangat ditunggu para pelaku pasar, menurut saya isu penunjukan Menteri Keuangan ya, karena ini pemerintahan baru, Trump lagi milih nih ceritanya, lagi seleksi kandidat. Nah biasanya ini juga akan efek nanti kalau Menteri Keuangan yang ditunjuk itu sikapnya cenderung seneng menggelontorkan uang atau kebijakan fiskalnya lebih kuat, ya berarti nanti potensi dolar menguatnya itu lebih tinggi, karena biasanya kalau uang digelontorkan, APBN-nya digelontorkan untuk pembangunan dan segala macam, ya dampaknya apa? Dampaknya ekonomi negara tersebut berpotensi akan bertumbuh, bisnisnya akan berkembang. Nah ini akan dampaknya kemana? Ke dolar akan menguat. Nah berarti impact-nya kalau kita berbicara gold, ini saya nyambung ke analisa besar di awal, ya berarti gold masih akan melanjutkan tren jangka panjangnya, yaitu tren turun. Jangka panjang dalam artian sebulan ya, karena kita bicara bulanan, trennya masih turun teman-teman. Nah, itu komentar saya dari pertanyaan Bu Safin. Itu
Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, saya beranjak ke indeks saham gabungan teknologi alias Nasdaq. Terima kasih informasinya. Oke, sama-sama. Nanti untuk pair-pair kayak Audi, USD segala macam nanti balik ke Bos Ade, teman-teman ya. Nggak masalah. Ini seperti biasa, ini kayak secara nggak langsung sebenarnya saya dan Bos Ade pembagiannya kalau kayak Nasdaq, Bitcoin itu ke saya, teman-teman. Kalau untuk pair-pair forex, gold segala macam biasanya Bos Ade memang. Nah, saya langsung ke sini ya ke Nasdaq. Gini, saya akan berbicara secara pandangan fundamental ya, karena barusan saya menjelaskan fundamental, maka pandangan yang sama untuk indeks Nasdaq, kemudian S&P 500, dan juga indeks Dow Jones itu menurut saya masih berpotensi untuk naik, ya masih potensi up-nya tuh masih tinggi. Ya, jadi ini sekarang turun tuh menurut saya hanya aksi taking profit saja. Ya, jadi menurut saya secara jangka panjangnya itu masih berpeluang naik. Dasarnya apa? Dasarnya kebijakan Donald Trump, teman-teman. Donald Trump itu punya kebijakan memotong pajak usaha atau pajak bisnis dari 21% dipotong jadi 15%. Nah, ini secara otomatis, secara praktis, keuntungan perusahaan-perusahaan yang tergabung di indeks ini, ya kalau US 100 ya yang gede-gede kayak apa Nvidia, Google, Tesla, AMD, apalagi ya, dan perusahaan semikonduktor yang lain, terutama yang bergerak di bidang AI ya, tahun 2024 ini kan AI lagi sangat sangat hidup, teman-teman. Ya itu masih bisa akan naik lagi. Ya jadi menurut saya peluang yang berpotensi diambil di US 100 atau Nasdaq adalah masih peluang buy. Nah ini kalau teman-teman perhatikan, ini koreksinya di time frame daily, ini merupakan koreksi yang secara struktur ini masih kuat naik ya, karena kalau teman-teman perhatikan nih, resistennya pun masih terbentuk semakin tinggi. Supportnya pun juga sama ya, ini di sini bentuk sebuah support yang sama, kemudian harga naik, ini pas US election di sini. Nah, sekarang pun swing low yang baru pun lebih tinggi. Ya, cuman kalau peluang ya menurut saya ini masih bisa, kalau ambil saya masih bisa ambil ya di time frame daily, karena ini secara perbandingan menurut saya masih cukup fair. Kalau kita entry di sini kita masih bisa mendapatkan rasio yang cukup bagus menurut saya. Saya ganti warnanya dulu. Nah, SL-nya bisa ditaruh di swing low ini, tapi kalau mau benar-benar jangka panjang, bisa diletakkan di bawah swing low yang ini, teman-teman. Ini jadi acuan. Selama ini nggak di break, menurut saya harga ini masih, Nasdaq ini masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, seperti ini. Ya, cuman kalau saya sendiri ini masih wait and see dulu. Saya prefer dia breakout atas. Ya, tapi kalau memang untuk jangka panjang, bisa manfaatkan setup seperti ini. Ya, meskipun ini agak ketinggalan bagi saya, tapi ya I think it's okay lah, masih dapat ya. Secara rasio pun ini masih oke, karena trennya uptrend, masih uptrend. Nah, kita mencari peluangnya pun peluang buy. Ya, kalau untuk indeks saham US 100, pandangannya seperti ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu ya. Kalau nanya time frame, saham saya jarang, teman-teman. Turun sampai H1 M30 itu jarang sekali. Ya, jadi saya lebih banyak ke daily atau ke H4. Paling cari peluangnya di H4 ya. Nah, ini kalau kita cek di H4 pun ini masih berada di area yang sama ya. Artinya swing low yang terbentuk pun dia nggak jauh lebih rendah, masih di level yang sama dan dia berhasil naik. Nah, ini masih berpotensi untuk naik. Kalau yang saya lihat di indeks saham seperti itu. Semoga menjawab ya yang tadi request di Nasdaq dari Bos Erni. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Kalau nggak ada, dari saya itu saja ya. Bisa lanjut ke AUD USD. Tadi Bos Eben
request AUD USD. Oke. Ternyata harga masih naik ya teman-teman ya. Audi USD ternyata harga oke. Audi USD ternyata harga mengalami penurunan untuk hari ini ya. Karena tren jangka panjang memang masih downtrend sebenarnya teman-teman di sini. Ini ya. Ini jadi satu area yang cukup kuat karena kita bisa lihat support ya di sini membentuk support, ini menjadi false breakout. Terus di sini ada kondisi sideways selama kurang lebih 8 jam ya, dari candlesticknya sampai akhirnya breakout jadi resisten. Ini ternyata juga jadi resisten. Jadi ini menjadi tantangannya untuk Audi USD untuk breakout area ini. Untuk acuan sebenarnya masih sama ya, acuannya support ini untuk melihat apakah harga ke depannya akan lanjut turun atau masih ada potensi naik. Acuannya di sini. Jadi selama belum di breakout, maka masih ada potensi untuk harga koreksi naiknya itu sampai ke 05922. Ya, ini merupakan level Fibonacci, juga level resisten sebelumnya. Ya, jadi kemungkinannya itu antara dia breakout ini lagi turun atau masih ada kemungkinan dia naik sebelum dia turun. Ya, potensi pergerakan harganya seperti itu kalau dari analisa. Karena ini setelah dia turun teman-teman, turun. Ini tren mingguannya kan awalnya drop, turun, terus sideways. Akhirnya dia mulai uptrend untuk tren hariannya. Jadi down, sideways, up. Ya kalau sekarang jelas masih cukup besar potensi harga untuk lanjut naik lagi. Cuman ya kita harus tahu tren besarnya, jangan sampai kita lihatnya oh ini masih kuat banget naik. Loh, kenapa kuat banget naik padahal tren bulanannya masih downtrend ya. Jadi harus perhatiannya di situ, tetap ada level acuan untuk menilai apakah masih kuat naik atau tidak, sama target kenaikannya. Saya tidak pakai target kenaikan yang di sini terlalu jauh karena trennya masih downtrend. Jadi sangat mungkin juga untuk harga ya ini naik turun terus dia kan turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini.
naik ke sini bisa jadi hanya untuk koreksi atau ke sini sebelum dia drop lagi. Karena tren bulanannya masih downtrend. Mungkin untuk gambarannya seperti itu sih AUD USD. Nah, untuk peluang ya kalau mau memanfaatkan peluang bisa ini teman-teman. Kalau saya ya lihatnya cenderung melihat di sini sebagai peluang buy. Ya, sebagai peluang buy, SL bisa pendek malahan SL-nya bisa pendek. Jadi ditempatkan kasih toleransi ya dari level supportnya di sini kita turunin lagi kurang lebih 50 sampai 100 poin. Saya akan ambil 100 poin, jadi jarak SL-nya 250. Kenapa saya ambil 100 poin? Karena jarak dari level entry sekarang ya ke jarak support ini dekat banget, jadi masih nggak masalah ngasih toleransi cukup besar ya. Nah, kalau mau ngambil peluang ya sekarang kalau saya lihatnya seperti ini ya. Kalau misalkan mau ngambil tren jangka panjangnya untuk nge-sell ya bagusnya breakout ini dulu sih. Jadi swing udah terbentuk untuk jangka panjang ya. Nah, kita bisa sell SL-nya di sini, TP-nya bisa cukup panjang gitu. Ya, gambarannya mungkin seperti itu. Mau diambil nggak nih peluangnya? Buy. Pak, untuk pemula adakah indikator yang akurat untuk entry buy atau sell? Tidak ada. Saya langsung jawab indikator untuk nge-buy dan nge-sell. Jadi kalau kita bicara indikator untuk nge-buy dan nge-sell yang akurat, kita sebenarnya tidak sedang bicara soal indikator, tapi soal sistem trading. Karena saya tidak akan berhenti sampai nge-buy dan nge-sell aja. Teman-teman akan terjebak. Teman-teman pasti akan terjebak. Karena apa? Hanya tahu cara masuknya ke market. Oh, saya pakai indikator, canggih nih indikatornya, saya tahu kapan nge-buy, kapan nge-sell. Tahu nggak kapan waktunya take profit? Di mana batasan resikonya? Sejauh yang saya pelajari, saya riset sampai 6 tahun ini tidak ada indikator yang seperti itu. Yang ada IE, Expert Advisor ada. Expert Advisor itu sudah satu set. Dia trading otomatis itu ada, jadi ngitung indikator, mempertimbangkan lotnya, kalau mau entry pakai berapa lot, batasan resiko seperti apa, target profit seperti apa, sistem kerja seperti apa, itu ada namanya IE. Teman-teman nggak usah belajar trading, teman-teman nggak usah ribet-ribet analisa, ada IE. Ya, cuman perlu dipantau sesekali dan tetap bagusnya ketika teman-teman ngerti trading pakai IE, pakai ternak akun ya, di combine dengan metode ternak akun itu lebih better lagi. Itu. Cuman kalau indikator ya sampai sejauh ini menurut saya nggak ada sih. Karena gini, bahkan sistem di NS kita ada banyak sistem ya. Kita pakai indikator juga. Tapi kalau saya ditanya indikator yang akurat untuk buy dan sell, susah untuk saya katakan ini akurat atau tidak. Karena kita harus memikirkan exit plan-nya, tidak hanya ini bisa buy bisa sell. Ya, apalagi kita bicara soal indikator. Indikator itu adalah alat bantu untuk analisa. Kalau mau yang akurat, belajarlah analisa, jangan belajar pakai indikator. Versi saya ya, saya akan katakan demikian. Karena indikator ini adalah apa? Adalah cerminan dari
kita mau analisa, perlu alat bantu. Apa itu indikator? Kalau saya umpamakan di kendaraan bermotor, saya senang mengumpamakannya di motor ya, karena gampang. Speedometer kita itu indikator. Ya, itu suatu alat yang digunakan untuk membantu kita mengetahui seberapa cepat kita. Terus indikator ya yang di speedometer itulah, ada bensin, ada apa, ada lampu, itu indikator. Ya, sama halnya di sini kita mau pakai MA, kita mau pakai pivot point, ya saya bisa aja bilang dengan simple, indikator apa yang paling akurat? Pivot point. Ya, pivot point. Karena apa? Karena tiap hari bisa ada peluang. Ya, kalau sekedar melihat harga nyentuh level pivot point, ada pantulan, sering ada nyentuh levelnya mantul. Cuman kan mantul turun atau memantul naiknya ini seberapa jauh? Ini yang penting kan. Kalau hanya sekedar nyentuh mantul, bahwa pivot point sangat akurat, sangat amat akurat gitu loh. Tapi ketika kita pakai, kita nge-buy, kita nge-sell, belum tentu hasilnya profit. Bisa nggak dibilang akurat ketika kita nge-buy, harga sempat naik, kita sempat profit, tapi ujung-ujungnya loss? Menurut saya kita nggak bisa bilang itu akurat gitu loh. Ya, untuk sekedar lihat ada pantulan harga cukup akurat, bisa dipakai. Tapi kan kita hanya tahu, oh ini bisa masuk, bisa masuk apa enggaknya. Untuk hasilnya belum tentu bagus, dan bisa jadi malah ya kita bingung keluar dari marketnya mau seperti apa gitu. Ya, jadi indikator, mindsetnya kalau bisa indikator itu digunakan sebagai, ya ini sebagai alat bantu, bukan sebagai apa ya, bukan sebagai alat yang bisa memberikan kepastian, apalagi harapannya tadi kita tradingnya bisa otomatis. Ada IE kalau mau trading otomatis ya. Bos Anton, itu ada yang tanya tuh, 100k bisa nggak? Bisa aja. nggak nggak usah ke Bos Anton, itu kalau saya jawab, saya bisa jawab juga, itu bisa. Bisa bos ya. Jadi kalau ke 100K ya bisa-bisa aja. Ya, jadi malah menurut saya sentimen atau isu yang berada di luar sana tuh orang pada pengennya ya ke 100.000 BTC. Ya cuman kan sebagai seorang trader ya teman-teman, kalau mau trading jangan hanya mendengarkan isu atau apa kata media, apa kata orang, apa kata influencer, itu jangan. Ya better kayak gini, ikut live trade, tanya, kami bantu jelaskan sampai level mana yang jelas. Udah kayak gitu aja. Jadi itu jadi acuan yang pasti. Karena apa? Karena pergerakan harga atau market ya, yang candle yang teman-teman lihat sekarang ini ya, itu menunjukkan psikologi pasar yang sesungguhnya. Dan kita kan retail ya. Retail itu artinya apa sih? Ngekor, mengekor. Kita kan ikut para pemain besar. Pemain besar siapa di sini ya? Bisa jadi perbankan, bisa jadi spekulan yang fund manager. Fund manager itu dia artinya benar-benar mengatur atau mengelola uang dengan jumlah yang sangat besar ya. Ya kita kan ikut mereka. Kita yang dananya hanya $1.000, $100 tuh apa artinya dibandingkan mereka yang mungkin punya dana ratusan ribu dolar, bahkan jutaan, puluhan juta dolar. Ya, mereka transaksinya sekali transaksi bisa gede banget, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya bisa atau enggak, bisa-bisa aja. Ya, cuman jangan kalau kata saya, mohon maaf ya, jangan serampangan kita terus asal entry sampai 100k kita tahan ya. Ya khawatirnya ntar malah ketarik turun, kena stop loss duluan, baru harga naik lah, nanti malah kita sewa. Gitu ya. Semoga menjawab. Ya, saya ini Bos ya sekalian jawab ya, ini dari Bos Rio nanya, ternak akun modal 100 sampai 150 juta sudah bisa atau belum? Dapat berapa akun? Maaf pemula. Nah, ini jawaban saya juga sama. Bisa, Bos, bisa sekali ya. 100 sampai 150 juta.
itu berarti sekitar $10.000. Nanti ini bisa japri ke ini ya, ke tim atau ke saya nggak masalah karena ada kalkulatornya simulasi. Itu nanti bosnya bisa tentukan mau pakai 5 akun, pakai 10 akun bisa ya. Jadi nanti ini bisa kalau emang rencana mau turn akun bisa dilanjutkan nanti secara personal aja nggak masalah ya, karena ini malam ini kita sesinya adalah sesi live street yang live street manual. Nah, kalau Bos Rio juga tertarik mendapatkan tips entry, kemudian mendalami tentang ternak akun, NS ini setiap hari Kamis, 2 minggu sekali, itu kita ngadain webinar, Bos, webinar. Dan itu untuk umum. Semuanya, siapa saja yang pengen tahu ternak akun, pengen tahu tip and trick untuk mengelolanya seperti apa, ketika ada badai seperti apa, itu kita buka semua di situ. Ya, ya tentu temanya berbeda-beda setiap kali kita ngadain live stream, tapi kalau ada yang nanya terkait hal seperti itu, kita jelaskan semuanya. Ya, jadi nanti kita follow up secara personal aja nggak masalah. Oke ya. Monggo Bos Adi. Oke, gimana nih? Mau dieksekusi nggak nih? Di sideways. Mau ambil nggak peluangnya UD USD? Ini dari kita ngobrol tadi aja udah running profit ini, udah naik lumayan loh. Udah naik hampir 1 poin. Ya, 80 poin. Gas ambil. Ini ini yang bersuara yang lagi floating ini. Semoga lekas clear ya. Semoga lekas clear. Saya ngebuy TP saya taruh di atas ini, SL-nya pendek aja. Ini untuk saat ini kalau saya lihatnya ada potensi harga masih akan lanjut naik dan semoga lanjut naik. Yang floating lekas clear ya. Saya ngambil peluang buy ya. Trading plan-nya seperti ini, TPSL nanti menyusul di grup ya. Saya akan share untuk detail TP dan SL-nya. Oke, ada yang mau dibahas lagi nggak? Ini seperti tips yang biasa saya sampaikan ya. SL-nya diletakkan sedikit di bawah support, ya TP-nya di bawah resisten. Jadi jangan ditaruh pas atau bahkan di atasnya, lebih baik di bawahnya. Sudah saya ambil buy dengan trading plan seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ayo. Tanya-tanya, sharing-sharing. Oke. BNB koin ya, koin BNB. Bos Anton mau menanggapi? Ya, selesai. Boleh. Pas banget ini tempat saya ngeblur. Pas mungkin disuruh gantian Bos Anton nih. Dan tanya kripto. Oke, Bos Erni kayaknya nih pecinta kripto ya. Saya sebenarnya kemarin juga sempat mengamati ini ya, Bos Erni ya, kayak Doge, kemudian ada Solana segala macam. Doge ini langsung saya respon lisan kan tadi di chat kan ya. Ini kenaikannya sudah terlampau jauh. Nah, makanya saya nggak tahu nih kondisinya seperti apa. Kalau sudah ada posisi, ini bisa di hold dulu. Tapi kalau belum, better wait and see dulu. Ya, saya kalau di crypto tuh better nunggu-nunggu kayak gini. Misalkan kondisi seperti ini, ya saya tunggu breakout-nya. Ya, jangan terlalu terburu-buru.
Apalagi Doge, ini nih sekilas ya, saya agak kasih intermezzo dulu. Ada yang tahu nggak Doge itu kepanjangannya apa? Ini kemarin kemarin itu habis viral teman-teman. Yang ngikutin, ayo ada yang tahu nggak? Doge ini kepanjangannya apa? Ini sempat viral setelah Donald Trump terpilih jadi presiden kemarin. Ada nggak teman-teman yang tahu? Departemen Wah, udah kasih clue itu. Apa? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu silahkan ditulis di kolom kolom komentar, kolom chat. Nggak ada nih, nggak ada yang tahu. Ya, jadi Doge itu ini kepanjangannya ya, kepanjangannya itu Department of Government Effectiveness. Ya, efisiensi atau effectiveness gitu. Saya lupa ya belakangnya. Kalau nggak salah efisiensi sih, sorry efisiensi kayaknya. Nah, jadi intinya Donald Trump itu membentuk satu departemen baru teman-teman. Namanya ini Department of Government Efficiency. Jadi tugasnya itu kayak mengefisiensikan apa bidang-bidang yang lain gitu. Nah ini yang jadi pemimpinnya siapa? Elon Musk. Ya makanya begitu Donald Trump dipilih, nggak lama setelah itu juga dibentuk mengumumkan pembentukan departemen baru dengan nunjuk si Elon Musk. Doge ini naiknya luar biasa, kenceng. Kebetulan singkatannya juga Doge. Ya jadi ini ya kayak gini nih, kripto itu memang volatilitasnya tuh sangat ekstrim. Makanya saya menghindari untuk entry dengan terburu-buru. Nah sekarang back to point ya, tadi yang nanya BNB. Ya, BNB itu kalau saya lihat ya kondisinya masih sideways ya, tapi gimana? Ya. Jadi di time frame daily ini ya pergerakannya ini cenderung naik ya teman-teman ya, cenderung naik. Cuman kalau kondisi terkininya saya membaca atau melihat ini kondisi sideways. Tapi kalau kondisi kecenderungannya ya dia kecenderungannya itu kecenderungan untuk naik ya, naik. Dan overall sebetulnya kripto itu berpotensi untuk untuk menghijau teman-teman ya. Cuman yang saya nggak benar-benar riset jujur ya, yang saya belum mendalami adalah projectnya. Saya tuh nggak yang sampai benar-benar mendalami koin ini projectnya seperti apa, keberlanjutannya seperti apa. Itu yang saya nggak mendalami, terutama koin-koin yang ya ini kalau kata Bu Sebel itu koin-koin meme atau koin-koin micin, ini koin atau koin-koin micin itu saya nggak sampai situ, paling hanya sebatas kayak Solana, Ethereum, karena Solana kan memang dia salah satu jaringan kripto yang secara fasilitas itu bisa menawarkan transaksi dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan BTC. Nah sehingga kedepannya prospeknya masih berpotensi bagus. Ya kembali ke BNB, kalau BNB ini masih WNS, tapi kalau misalkan memang mau nyicil ya, artinya apa di sini kita bisa menandai level. Nah saya nandai ini ya, nandai level yang ada di atas. Nah yang atas ini sebagai resisten level pertama. Nah kemudian ini sebagai resisten level kedua. Artinya kalau kita mau ambil peluang buy, kalau Boser ini juga masuk ke yang spot ya, crypto spot, pakai yang ini buy long position. Nah misalkan mau ambil ya bisa taruh di sini, SL-nya pendek aja ya. Tapi kalau kalau spot relatif lebih aman ya. Tapi kalau untuk di futures bisa pakai trading plan seperti ini. Misalnya ini masih cukup oke. Ya seperti itu Bu Serni. Semoga ini memberikan pandangan lain ya terkait BNB versi saya. Ya, terima kasih kembali. Ada lagi nggak nih teman-teman yang mau request mungkin atau mau nanya? Ada? Nggak kerasa ya, sudah jam 21 teman-teman. Nah, ini saya info ya teman-teman ya. Sekalian reminder teman-teman, thank you yang masih stay tune di sini di live stream hari ini. Tim NS berencana mengadakan table talk. Ya, table talk. Lokasinya itu berada di Surabaya. Nah, siapa di sini yang lagi di Surabaya dan pengen
ikutan tabletop, ya silahkan nanti kontak nomor ini ya, nomor yang sudah di-share sama Bos Ade. Kita rencana ngadain tabletop di Surabaya itu tanggal 28 dan tanggal 29. Bisa 2 hari, bisa 3 hari, teman-teman ya. Yang penting ya poinnya akhir bulan. Tanggal 28 sampai 29 atau 28 sampai 30. Nah, silakan teman-teman yang berada di area Surabaya, ya, Surabaya sekitarnya, kalau mau ikutan silahkan daftar. Ya, itu update informasi aja dari saya, dari tim NS. Oke, teman-teman, sampai sini. Ada nggak nih yang mau bertanya? Ya, Bu Safin udah tak jawab pertanyaannya. Kapan? Bu Safin Surabaya ya? Kalau Surabaya boleh itu Bu Safin kalau mau ikutan. Udah USD tadi gimana? Bu Safin tadi ambil ya, jadi ambil ya peluangnya ya. Iya, ambil peluangnya teman-teman. Yang Audio USD. Ya, goldnya masih tertahan ya. Tadi yang ini refresh aja. Scalping kah? Yang mana nih yang scalping? Kalau yang Audio USD enggak teman-teman. Audio USD kita enggak scalping ya. Oke. Ini saya kira cukup teman-teman ya. Live trade malam hari ini. Ya, berhubung sudah nggak ada yang tanya, informasi dari saya juga sudah saya sampaikan minggu depan tanggal 28-29 kita akan ngadain table talk di Surabaya. Silahkan yang mau ikut. Kita ketemu lagi berarti besok hari Jumat. Nah, jangan lupa kalau memang teman-teman pengen bahas secara spesifik, misalkan tadi Fibonacci segala macam, ya di grup silahkan request ya. Kalau banyak yang memang pengen bahas, ya kita boleh nanti hari Jumat atau hari Senin kita agendakan khusus untuk bahas cara penggunaan Fibonacci. Oke ya. Saya tutup teman-teman, saya akhiri. Thank you buat yang sudah bergabung sampai sekarang ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, silahkan diambil sisi positifnya. Semoga semakin menambah wawasan serta teknik teman-teman dalam bertrading. Ya, kita ketemu lagi nanti hari Jumat tanggal 22 November 2024. Ya, sampai jumpa. Saya tutup. NS Trade konsisten anytime, anywhere. See you teman-teman. Thank you teman-teman. Jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Thank you.